Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Ditama, kita akan belajar matematika khususnya untuk kelas 8 pada materi lingkaran. Bagian ketiga ini ya. Oke, kita untuk bagian ketiga ini akan membahas terkait panjang busur, kemudian luas juring, dan juga luas tembereng. Namun sebelumnya, untuk kelancaran bersama dalam pembelajaran, mari kita awali dulu pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan panjang busur. Nah, dari pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah mengetahui busur itu yang mana. Nah, ini sudah ditandai yang warnanya hijau dan juga ada yang warna merah. Di sini ada dua busur ya, busur AB dan juga busur CB. Oke, dalam menentukan panjang busur ini ada dua langkah. Kemudian untuk yang atas ini digunakan jika diketahui diameter, ini yang atas ini jika diketahui diameter dan jari-jarinya. Jadi tidak lain nanti kalian perlu mencari keliling terlebih dahulu gitu ya. Mencari keliling terlebih dahulu sebelum mendapatkan panjang busur. Nah, namanya juga busur ya di sini bagian dari keliling ya kan ya. Nah, mau nggak mau nanti ada hubungannya dengan si keliling lingkarannya. Kemudian untuk yang bawah itu jika misal di dalam soal di kita itu tidak diberitahukan keliling apalagi jari-jarinya gitu ya. Jari-jari atau diameter. Kita tidak diketahui kedua hal tersebut, tapi kita diberikan panjang busur yang lainnya. Jadi kita bandingkan dengan panjang busur yang lainnya dan sudut pusat yang lainnya. Tentukanlah panjang busur AB. Kita disajikan soal dengan gambar lingkaran dengan titik pusat 0, panjang jari-jarinya itu 21 cm, dan sudut AOB-nya itu 120. Jadi panjang busur AB-nya berapa? Oke, untuk yang pertama, langkah pertama adalah kita tuliskan dulu perbandingannya gitu ya. Oh iya, ini kan jika diketahui jari-jarinya ya, berarti mau nggak mau kita cari kelilingnya. Jadi kita cari kelilingnya dulu. Keliling jika diketahui jari-jari apa? Keliling sama dengan 2 pi r. Ini ya, ini sama dengan karena R-nya itu 21, kita pakai yang 22/7 pi-nya itu. Jadi 2 kali 22/7 dikali R 21 gitu ya. 21 dibagi 7, 3. Nah, tinggal 2 kali 22 kali 3 sama dengan berapa? 44 dikali 3. 44 dikali 3 sama dengan 132 cm ya. Nah, ini untuk kelilingnya. Tapi yang kita cari itu panjang busur. Baru sampai keliling nih. Nah, coba diingat-ingat pada pertemuan yang lalu tentang menentukan keliling ya. Nah, kemudian untuk menentukan panjang busurnya, ini kan yang dicari panjang busur AB. Panjang busur AB. Nah, ini disimbolkan ada lengkungannya seperti ini, AB. Kemudian ada lengkungannya seperti busur, berarti ini busur AB gitu ya. Berbanding keliling lingkaran sama dengan, terus yang berhubungan dengan AB kan sudutnya 120 derajat. Jadi kita tuliskan sudut AOB yang 120 derajat itu per keliling dalam satu lingkaran itu membentuk sudut berapa ya? Membentuk sudut 360. Nah, jadi ini perbandingannya sudut dengan sudut, busur dengan keliling. Ya, AB-nya yang dicari, jadi masih AB.
kelilingnya itu 132 sama dengan sudut AOB itu 120 derajat. Kemudian untuk 360-nya masih tetap ini. Nah, gitu. Tinggal kita coret-coret gitu. 0. Nah, gini. 12 sama 36 kan bisa dibagi 12. 12 bagi 12 1, 36 dibagi 12 3. Jadi separuh 3 ya. Nah, setelah itu kita dapatkan panjang busur AB itu sama dengan sepertiga. Ini tadinya pembagian 132 itu pindah luas jadi perkalian. Jadi 1/3 dikali 132. 1/3 gini ya. 1 per sepertiga kali 132 itu sama aja 132 kita bagi dengan 3 berapa? 44. Jadi panjang busur AB adalah 44 cm. Nah, gitu ya. Mudah kan ya dalam menentukan panjang busur? Oke, untuk yang selanjutnya, menentukan panjang busur CD. Jika diketahui panjang busur AB-nya itu 45 cm. Nah, ini berarti pakai rumus yang bawah itulah. Kita tuliskan langsung ini, tidak perlu mencari keliling ya, karena kita tidak diberitahukan panjang jari-jarinya berapa atau panjang diameternya berapa. Jadi kita buatkan langsung perbandingan yang dicarikan panjang busur CD, panjang busur CD berbanding ini yang dicari dulu ya, yang dicari panjang busur busur CD berarti CD terus ada lengkungannya per busurnya yang lain apa? AB. Berarti kita tuliskan panjang busur AB sama dengan sudut COD. Ini tentang COD, sampingnya juga tentang COD yang atas. Yang bawah tentang AB, berarti yang ini sebelah kanan, bawahnya juga tentang sudut AOB. AOB jadinya gitu ya. Nah, jadi saling berhubungan nih. Ini CD, ini juga CD. Yang ini AB, ini juga AB. Ini CD-nya kita yang dicari, jadi masih CD. AB-nya itu 45, kemudian COD-nya itu 80. Ini ya, benar ya 80 ya. Per AOB-nya 120 derajat ya. Nah, setelah itu tinggal dibagi atau disederhanakan ya. Ini nolnya kita coret-coret. Nah, itu 8 sama 12 kan bisa dibagi berapa? 4. 8 bagi 4, 2. Kemudian yang ini 12 dibagi 4, 3. Jadi 2/3. Kemudian CD sama dengan 2/3 kita kalikan dengan 45. Ini kan pindah ruas nih 45. Tadinya bagi pindah jadi kali. 45 dibagi dengan 3. Itu kan 15. Jadi 2 kali 15. Panjang busur CD sama dengan 2 kali 15 itu 30 cm nih jadinya. Nah, jadi panjang busur CD adalah 30 cm. Nah, seperti itu saja ya. Mudah kan? Oke, untuk yang selanjutnya menentukan luas juring sama ya. Yang atas, rumus yang atas itu diketahui, jika diketahui jari-jari. Nanti kalau tentang luas juring, ini ada tentang luas lingkarannya. Jadi mau nggak mau kita cari dulu luas lingkaran, kalau misalnya diketahui jari-jari atau diameter. Nah, kalau yang diketahui luas juring yang lainnya, maka pakai yang rumus yang bawah ini. Gitu ya. Oke, untuk penerapannya seperti ini. Oke, ini penerapannya soal luas juring AOB itu berapa. Di sini diketahuinya jari-jari 21 cm, kemudian sudut AOB-nya 120. Yang pertama ini kan diketahui jari-jari ya. Mau nggak mau kita harus mencari dulu luas lingkaran. Ini kan tentang luas juring ya. Nah, luas lingkarannya gimana nih? Kita cari dulu luas lingkaran. Luas lingkaran untuk jari-jari 21 itu adalah
Ya, pakai pi r kuadrat. Tetap ya. Pi-nya pakai yang 22 per 7. Karena ini kelipatan dari 7, 21 itu ya. Jadi 22 per 7 kali 21 dikali 21. Ini kan pangkat 2 R-nya. Sama dengan 21 dibagi 7. Nih, berapa nih? 3. Setelah itu, 22 kali 3, 66. 66 dikali 21, berapa? 66 dikali 21. Oke, kita manual di sini ya. 66 dikali 21, itu sama dengan 6, 6, kemudian 12, 132. 132. Jadi, hasilnya adalah 1386 ya. Nah, ini 1386 cm persegi. Nah, ini baru kita peroleh luas lingkarannya dulu ya. Nah, setelah itu karena yang ditanyakan luas juring AOB, berarti kita tuliskan AOB, luas juring LJ AOB, kita bandingkan dengan luasnya 1386 sama dengan 120 per, ini kan dalam satu lingkaran ya luasnya itu. Jadi yang bawah ini tentang satu lingkaran berapa? 160 derajat. Gitu ya. Ini kita sederhanakan, nolnya coret gitu. Nah, kemudian 12 dan 36 bisa dibagi 12. 12 bagi 12 1, 36 bagi 12 3. Jadi sepertiga ya. Nah, di sini luas juring AOB jadinya adalah sepertiga dikali 1386. Luas juring AOB sama dengan 1386 dibagi 3 berapa? Oke, kita hitung manual lagi ya. 1386 dibagi 3 nih. 12 13 bagi 3 itu kan 4. 4 kali 3 12. Turun 1. Ini kan 3 kurang 2 1, kemudian ada 8. 18 dibagi 3 itu 6. 6 kali 3 itu 18. 0 turun 6. 6 dibagi 3 kan 2. 2 kali 3 6. Habis ya. Nah, jadi hasilnya adalah 462. Nah, inilah luas juring AOB-nya. Contoh yang selanjutnya menentukan luas juring. Ini jika diketahui luas juring yang lainnya dan kita tidak diberitahukan panjang jari-jari atau panjang diameter. Untuk yang pertama, itu kan yang ditanyakan luas juring BOC. Kita tuliskan dulu luas juring BOC, luas juring LJ BOC gitu. Berbanding yang diketahui apa luas juringnya? Luas juring AOD, LJ AO AOD sama dengan BOC, sudutnya berapa? 90. Berbanding AOD, sudutnya berapa? 120. Ini kita sederhanakan, coret-coret gitu. 9 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 3. Kita bagi 3 semuanya, 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Nah, setelah itu luas AOD itu kan 320 di sini ya, keterangannya ya. Nah, dalam gambar itu ya. Jadi luas juring BOC per 320 sama dengan 3 per 4. Nah, ini kita pindahkan nih. Luas juring BOC sama dengan 3 per 4 dikali 320. 320 dibagi 4 berapa? Nah, 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 adalah berapa ya? 8 ya? Nah, 8 dikali 3, 24. Luas juring BOC sama dengan 24 tambah nolnya di belakang. 240.
Nah, seperti itu ya. Untuk contoh soal yang kedua tentang luas juring. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada menentukan luas tembereng. Menentukan luas tembereng itu kalian kan sudah tahu tembereng ya. Bagian yang merah ini kita namakan tembereng. Apa tembereng itu? Tembereng adalah bagian pada lingkaran, luas luas pada lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran dan juga tali busur lingkaran. Nah, ini kan tali busurnya nih. Ini tali busur AB dan ini keliling lingkarannya. Busur ya. Ini dibatasi oleh busur lingkaran dan juga tali busurnya. Ini disebutnya luas tembereng. Untuk menentukan luas tembereng, ini kalau kita lihat di sini ya. Ini kita misalkan merah semua seperti ini ya. Berarti kan jadinya juring ya kalau misalnya seperti itu ya. Nah, ternyata ini tidak ada. Jadi warnanya putih sama seperti warna dasar si lingkarannya. Jadi, untuk mencari tembereng, ini ada bentuk segitiga. Luas juring nantinya, luas juring dikurangi luas segitiganya AOB ini. Gitu ya. Nah, untuk penerapannya seperti ini. Tentukan luas temberengnya. Gitu ya. Oke, mau tidak mau berarti kita cari luas lingkaran dulu nih. Iya enggak? Di sini kan diketahuinya itu jari-jari. Kemudian kita cari luas juring. Setelah luas juring kita cari luas segitiga. Oh, ada dua ya. Oh, ada tiga ya keperluannya nih. Jadi kita cari luas luas lingkaran dulu. Kemudian ada luas juring. Setelah itu dapat luas juring, harus dapat luas segitiga. Setelah dapat luas segitiga, dapat luas luas tembereng. Wah, ini ada empat ya ini ya. Nah, ini harus dipenuhi semua dulu. Kita cari luas lingkarannya dulu ya. Luas lingkaran L sama dengan PR kuadrat. Sama dengan ini 28 jari-jarinya berarti pakai yang 22 per 7. 22 per 7 ini R kuadratnya ya 28 dikali 2 dikali 28. Ini coret-coret berapa? 4. Jadi 22 dikali 4 dikali 28. 22 dikali 4 dikali 28. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 88 dikali 28. Nah, seperti ini. Oke, kita manual gitu ya. Kita manual ini 88 dikali 28. 8 kali 8, 64. 4 nyimpan 6. 8 kali 8, 64. 64 tambah 6, 70 ya. Nah, 70. Kemudian 2 kali 8, 16. 16 nyimpan 1. 8 kali 2, 16 tambah 1 jadi 17. 4, 6, 14, 2. Jadi 2, 4, 6, 4. 2, 4, 6, 4. Untuk luas lingkarannya. 2, 4, 6, 4. Ini baru dapat luas lingkaran. Ini ya. Oke, luas lingkarannya 2, 4, 6, 4 ya. Kemudian kita cari luas juringnya. Luas juringnya gimana nih? Oke, luas juring. Oke, kita cari luas juring. LJ gitu. Sama dengan. Ini kan sudutnya siku-siku. Berarti 90 derajat. 90 per 360 ya. Ini kan tentang luas lingkaran satu putaran penuh kan 360 ya. Nah, dikali luas lingkarannya. Luas lingkarannya tadi 2464. Gitu ya. Kemudian ini 0 dibagi 0 nih 0 dibagi 0. 0 dicoret gitu ya. Kemudian 9 dibagi 9 kan 1, 36 kita bagi 9 kan 4. Jadi seperempat. 24, 24, 64 kita bagi 4 berapa jadinya?
24 dibagi 4 itu 6, ya kan? Kemudian 64, 6 dibagi 4 kan 1. Kita tulis 1, tapi kan ada sisa 2 ya. 24 jadinya. 24 dibagi 4 jadinya 6. 6, 1, 6. Jadi luas juringnya 6, 1, 6. Ini ya. Luas juring 6, 1, 6. Luas juring 6, 1, 6. Kemudian luas segitiganya. Nah, gimana nih? Di sini kan jari-jarinya 24. OB-nya juga harusnya 20. Kok 24? 28. Maaf. 28. Karena apa? Ini kan tentang jari-jari. Jari-jari mah kan sama ini ya. Ini ada siku-siku, berarti tingginya ini salah satunya ini. Jadi untuk luas segitiga kita peroleh setengah alas kali tinggi. Alasnya 28, tingginya 28. Ini coret-coret, jadinya berapa? 14 kali 28. Luas segitiga sama dengan, jadi berapa nih? 28 kali 14. 8 kali 4, 32. 2 nyimpan 3. 2 kali 4, 8. 8 tambah 3, 11. Kemudian 8 kali 1, 8. 2 kali 1, 2. 2, 9, 3. 3, 9, 2. 3, 9, 2. Ini untuk yang luas segitiga. Nah, setelah dapat luas segitiga dan luas juring, berarti tinggal luas temberengnya. Jadi luas temberengnya gimana nih? Jadi luas temberengnya itu kita dapatkan luas juring dikurangi luas segitiga. Sama dengan luas juringnya 616 dikurangi 392. Sama dengan berapa? 6 dikurangi 2, 4. Kemudian 1 dikurangi 9, nggak bisa. Kita pinjem. Jadi 11, 11. Ini jadi 5 ya. Ini jadi 11. Nah, 11 kurangi 9 kan? 2 juga. 5 kurangi 3, 2. Jadi 2, 2, 4. Nah, inilah luas tembereng yang dimaksud. Mudah ya? Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pada bagian ketiga kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.